Kemudian adalah bentuk tanpa bentuk, stabil dan tidak tergambarkan. Apa yang dimaksud dengan bentuk tanpa bentuk? Kalau kita sebut bentuk itu tadi sudah dikatakan kalau kita sebut adalah bentuk harus kelihatan. Tetapi bentuk tanpa bentuk itu tidak kelihatan. Dia adalah bentuk besar dari seluruh semesta raya. Kalau kita mempelajari ilmu angkasa, astrologi ya, maka kita akan mengetahui bahwa seluruh semesta raya ini dikelilingi oleh jaringan energi besar yang tidak terputus. Jaringan energi besar ini meliputi seluruh semesta raya. Bentuk yang tidak terlihat itu adalah bentuk yang kekal, itu Tao itu sendiri. Tanpa bentuk, jadi dikatakan bahwa tanpa bentuk, walaupun tidak terlihat, Tao itu ada. Tao itu selalu stabil, tidak ada yang sanggup menggambarkannya. Kalau hanya dengan logika kepintaran manusia, otak manusia tidak ada otak manusia yang secanggih itu yang bisa mengetahui bagaimana penciptaan semesta raya, bagaimana pengaturan semesta raya, bagaimana hukum alam itu bisa terjadi, bagaimana karma bisa terjadi, bagaimana pembentukan dari awal sampai kemudian berikutnya, tidak ada yang otak manusia yang sanggup mempelajari itu. Lao Tzu beliau termasuk yang luar biasa. Kapasitas kepintaran dan kapasitas kearifan beliau itu setara dengan Tao, baru bisa menggambarkan tentang Tao. Karenanya dunia ini adalah lautan penderitaan yang tidak terbatas. Kalau tidak memakai aku sejati untuk mengatur kehidupan yang sementara yang palsu ini, maka Polo Miao Tzu Hui, kearifan sejati kita ini tidak bisa dimunculkan. Sebelumnya kita sudah memberikan gambaran bahwa kita harus mengosongkan dulu keterikatan kita yang berlebihan, hanya membuatnya sederhana, melanjutkan kehidupan ini dengan puas hati, sederhana apa adanya, melakukan segala kebaikan, maka otomatis kita bisa menimbulkan Polo Miao Tzu Hui kita. Kita juga bisa masuk ke yang disebut dengan maha bijak, maha mengetahui. Para bijaksana yang Hoshe hormati dahulu ya, itu ada kondisi di mana yang Hoshe tahu ya, kita pernah mengunjungi Lao Qian dan beliau. Padahal kita nggak telepon, karena pada waktu itu kalau kita telepon kayaknya juga agak susah ya menghubungi, nggak tahu gimana, Hoshe sudah lupa di Taiwan, jadi agak susah menghubunginya. Jadi nggak terhubung begitu. Tapi kita sudah menuju ke tempat Lao Qian. Ketika kita sampai di sana, Lao Qian itu sudah menunggu di depan. Beliau sudah tahu bahwa kita akan datang. Jadi ada kondisi di mana ketika kita menyatu dengan kapasitas dari roh kita, kita bisa tahu sesuatu yang terjadi sebelum hal itu terjadi. Kita bisa melihat apa yang tidak terlihat. Kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang tidak diketahui. Ini mungkin masih membingungkan saudara-saudari sedharma, tetapi kalau buat Hoshe itu tidak membingungkan. Mengapa demikian? Hari ini Hoshe boleh menceritakan satu hal kepada para bijaksana sekalian. Hari ini Hoshe menjelaskan tentang Tao Te Ching. Tetapi Hoshe mau katakan satu pengakuan, Hoshe tidak bisa Mandarin. Hoshe sama sekali tidak bisa Chinese. Hoshe hanya bisa berucap beberapa kata yang umum-umum saja. Tapi untuk membaca huruf Mandarin, memahami huruf Mandarin, kadang-kadang Hoshe harus minta bantuan kepada Su Jiangshi beliau. Coba tanya sama Su Jiangshi, beliau tahu bahwa Hoshe tidak bisa Mandarin. Ini adalah menggunakan kapasitas roh kita.
Kita semua orang punya kapasitas ini, kita semua orang bisa. Tao Te Ching ini tinggi nggak? Tinggi. Tetapi ketika kita sudah memahami Tao di dalam kita, kalau kita sudah meyakini roh suci kita, maka sebenarnya adalah suatu hal yang mudah saja, tidak sulit juga. Kemudian didekati tidak terlihat depannya, diikuti tidak ada belakangnya, namun ada memenuhi seluruh penjuru. Energi maha dahsyat dari Tao ini terus bergerak di ruang hampa yang tidak terlihat awal dan akhirnya. Kita kalau yang namanya energi Tao atau energi roh kita atau energi Tuhan ini, kita kalau mau ada di depan kita, kita mau ikutin, kita mau cari ekornya itu nggak ada. Lalu kalau kita merasa ini ekornya, kita mau cari depannya itu nggak ada. Nggak akan ketemu karena begitu maha luas, memenuhi segala penjuru. Ini yang kalau kita buat itu tanda eternity ya, huruf 8 yang terbalik itu eternity, itu menandakan keabadian. Jadi energi dari semesta raya ini bergeraknya seperti itu, tidak ada yang tidak ditempati, tidak diisi, tidak ada yang kosong sama sekali. Semua yang ada bentuknya itu ada Tao. Berarti itulah yang dikatakan di dalam Xing Ching itu, bahwa di dalam kosong ada, di dalam bentuk ada kosong. Kemudian pertemuan energi yang maha dahsyat ini membentuk seluruh semesta raya, menciptakan seluruh kehidupan manusia, binatang, dan seluruh makhluk, mengisi seluruh semesta raya dengan gelombang vitalitas yang abadi dan maha luas. Ini kalau diceritakan, kalau yang belum sampai ke sana itu masih bingung-bingung. Apa coba ini artinya? Sama saja seperti kita bercerita bahwa kepada seseorang bagaimana proses kita bernafas. Kalau buat yang nggak mengerti proses seperti ini susah banget. Tapi kalau kita tanya kepada ahlinya yang menceritakan tentang prosesnya, sebenarnya mudah saja. Demikian juga Tao ini. Kita jangan putus asa. Kita tidak boleh ragu. Kita harus mau untuk terus mempelajari, terus menyelaminya di dalam diri kita. Energi yang maha dahsyat ini bergerak di dalam ruang hampa dan tidak terlihat awal dan akhirnya, bergerak, diam, berkembang atau menyusut. Tao menciptakan hasil yang tidak ada habisnya. Kalau di dalam alam bentuk, penciptaan Tao terlihat. Sedangkan di alam yang tidak berbentuk atau alam spiritual, alam hawa, alam dewa-dewi, Tao juga bergerak di sana. Jadi karenanya itu dikatakan, bagaimana seseorang bisa menjadi dewa? Karena mengikuti kebaikan, mengikuti nuraninya sendiri, maka bisa menjadi dewa, mencapai dewa. Lalu mengapa seseorang menjadi hantu atau menjadi setan kelaparan atau menjadi makhluk asura? Karena meninggalkan Tao, tidak mengikuti Tao. Yang tidak mengikuti Tao akan mengalami penderitaan dan kehancuran. Yang mengikuti Tao akan menuju kepada kebaikan yang tidak terbatas. Walaupun demikian, didekati tidak terlihat depannya, diikuti tidak terlihat belakangnya, Tao itu ada di mana-mana. Sama seperti prinsip kita mengatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Begitu juga roh suci kita. Roh suci kita juga ada di mana-mana. Kita tidak perlu, kita ke Surabaya, kita tidak perlu bawa roh suci kita. Roh suci kita ada di sana. Kemudian berikutnya adalah Mahatau mengatur seluruh zaman. Mahatau menggunakan Mahatau, maka kita bisa mengatur seluruh zaman. Ada orang mengatakan belajar tentang Tao itu kuno katanya. Sudah zaman dahulu, sudah tidak modern. Tetapi teknologi dan ilmu yang modern pada saat sekarang ini tidak bertanding dengan Tao. Sekarang puncak dari teknologi ini mentok. Sekarang wabah ini datang kepada kita, itu karena kita melawan Tao, kita melanggar hakikat Tao. Maka semesta raya melakukan recycling, melakukan evolusi besar-besaran. Makanya saat sekarang ini datang berbagai bencana. Semesta raya ini melakukan seleksi alam secara otomatis. Kalau manusia tidak percaya kepada Tao, hanya percaya kepada teknologi,
hanya percaya kepada kepintaran, hanya percaya kepada apa yang bisa dilihat, didengar, dan dipegang, maka manusia itu akan sampai batasan mentok. Karena pada dasarnya semua kepintaran manusia, teknologi itu akhirnya akan hilang juga, tidak kekal juga. Karenanya itu para bijaksana yang Hoshe hormati, hanya dengan kita menggunakan Mahatau yang kita sebut kuno itu untuk mengatur seluruh zaman, mengatur kehidupan kita, maka kita tidak sesat. Maka kita akan bisa sampai kepada puncak yang tidak terbatas, sampai kepada pengetahuan yang tidak terbatas, sampai kepada kearifan yang tidak terbatas. Saat sekarang ini karena teknologi banyak mentoknya, maka para ahli mulai belajar spiritual. Kalau kita buka YouTube, banyak sekali orang barat itu mulai belajar tentang Tao Te Ching, tentang I Ching, tentang spiritual, banyak sekali, karena akhirnya belajar teknologi melulu akan mentok juga. Jadi begitulah, kita beruntung. Kita beruntung bahwa kita sudah dapatkan petunjuknya langsung. Mudah bagi kita yang sudah Chiu Tao, yang sudah, apalagi kalau sudah jadi Jiang Si, sudah jadi Han Chu, sudah jadi senior tim Chuan Si, maka mudah bagi kita untuk melangkah kepada Tao. Karena pada dasarnya jalannya sudah dibuka, firmannya sudah diberikan, hakikatnya sudah dijelaskan dengan apa adanya. Hanya tinggal kita menentukan kita mau kemana. Apakah kita mau melangkah ke sana atau kita mau tetap menuju kepada kehidupan berikutnya dan menderita. Karena memahami inti awal Tao, prinsip dasar adalah prinsip dasar untuk mencapai Tao. Ini semua tadi yang dijelaskan ini adalah inti dari Tao. Kalau kita sudah memahami inti dari Tao ini, maka kita baru bisa mencapai Tao. Kalau kita nggak memahami inti ini, bagaimana kita mencapainya? Lewat mana? Caranya bagaimana? Nanti ada yang bertanya seperti itu. Sekarang kita sudah memahami intinya ini, kita tahu, oh, Tao itu ada di saya, ada di dalam diri saya. Saya asal baik-baik, merubah kebiasaan buruk saya, asal saya baik-baik, menimbulkan hati Buddha saya, hati welasasi saya, maka saya bisa membantu umat manusia, maka saya bisa mengembalikan kapasitas kebudahan saya. Karenanya itu, kalau sudah paham, kita tidak ragu untuk melakukan semua kebaikan untuk memelihara kehidupan ini. Karenanya dikatakan kebajikan memelihara dunia ini, sehingga terus bisa mengayomi kehidupan yang baik. Keadilan akan menyediakan lingkungan di mana semua orang punya kesempatan untuk hidup dalam berkelimpahan. Kesopanan mengaturkan semesta raya sehingga yin dan yang memisahkan segala hal sesuai dengan aturan yang benar. Kearifan mengharmoniskan seluruh kehidupan. Keyakinan memberikan energi, mendatangkan energi terbesar dan memberikan ketentraman. Jadi semua ini kesopanan, kebajikan, keyakinan, kearifan, keadilan yang tidak berubah-berubah, yang kekal, itu hanya ada di dalam roh suci kita, bukan ada di badan raga kita. Kalau kita hidup di dunia ini mau mendapatkan yang terbaik, yang kita andalkan adalah harus yang kekal, yang terbaik, adalah diri sejati kita. Ketika dikatakan seseorang dalam kondisi huanghu, samar ya, yaitu kalau kita bangun pagi jam 4 pagi kita mau ke WC, terus kita setelah dari WC kita mau pergi tidur lagi, kita masih kayak orang antara sadar dan tidak sadar. Nah, itu namanya kondisi, kurang lebihnya kondisi huanghu. Orang yang kondisi huanghu begitu namanya kondisi trans. Trans itu adalah masuk ke frekuensi theta. Frekuensi theta ini adalah frekuensi dari Tao. Biasanya yang pada kondisi seperti itu baru bisa kontak dengan para Buddha, dan para Buddha baru bisa kontak dengan orang yang seperti itu. Makanya dikatakan huanghu. Huanghu itu adalah mencapai kondisi yang awal, seperti bayi. Anak bayi itu juga seperti sadar, seperti tidak sadar. Huanghu. Jadi itu adalah kondisi awal, frekuensi awal kita yang menghubungkan kita dengan diri sejati kita.
dengan Buddha di dalam diri kita. Manusia di dunia ini jangan terlalu mengumbar kepintaran, jangan terlalu melulu merasa dirinya paling benar, jangan melulu ingin dianggap, ingin dipuji, ingin dihargai, jangan melulu mencari yang palsu untuk membahagiakan diri sendiri, untuk kenyamanan diri sendiri, karena itu tidak ada. Yang ada hanyalah menyebabkan penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Kemudian Confucius beliau mengatakan, jika tidak memiliki keyakinan, saya pikir bagaimana seseorang bisa hidup dengan baik di masyarakat. Maksudnya apabila seseorang tidak yakin dengan roh sucinya sendiri yang kekal abadi, tidak yakin dengan Tao, maka dia tidak juga akan yakin dengan Tuhan. Lalu orang yang seperti itu, saya pikir, Confucius beliau pikir, bagaimana dia bisa disebut orang yang hidup dengan baik di masyarakat? Tidak mungkin. Tanpa kita mengenal diri kita sejati, kita akan berubah-ubah. Kita akan menciptakan karma buruk, kita akan masuk ke dalam perangai dan kebiasaan buruk kita. Maka sesungguhnya kita bukanlah orang yang baik. Kalau bukan orang yang baik di dalam masyarakat, bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan nirwana? Tidak memungkinkan. Hanya dengan keyakinan yang tidak keyakinan yang mumpuni, keyakinan yang pasti, yang tidak berubah, kita baru bisa mencapai mengembalikan kapasitas roh kita. Barulah kita bisa terbebas dari seluruh penderitaan kita. Akhir kata Hoshe ingin menyimpulkan, yaitu kemarin itu ada Hao Caoling. Hao Caoling itu adalah mengajak kita berikrar. Mungkin sebagian orang masih berpikir bahwa kenapa harus Hao Caoling? Karena kalau kita berikrar dengan hati nurani kita yang sungguh-sungguh, dengan roh suci kita, atau berikrar itu adalah tujuannya untuk mengembalikan kapasitas dari roh suci kita. Juga berikrar itulah yang bisa membuat kita menghapus karma 60.000 tahun kita. Kenapa kita tidak melakukannya? Hanya kalau kita berikrar dengan mengenal dan mengetahui kondisi dari roh suci kita, mengembalikan kondisi dari diri sejati kita, dapat disebut Kong Te Uliang, kebajikan yang tidak terbatas, pahala yang tidak terbatas. Kalau Kong Te Uliang kita capai, sebenarnya kesulitan apa yang bisa menghalangi kita di dunia ini? Karma apa yang masih ada? Sudah tidak ada. Tetapi manusia diajak berikrar itu masih meragukan. Takut ini, takut itu. Itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Hari ini setelah kita paham, mari kita mengukuhkan tekad diri kita untuk mencapai kesejatian, dan kita bisa dekat dengan Tao setiap saat, setiap menit dengan sadar dan paham. Kalau ada salah, mohon Tuhan Yang Maha Esa dan para Buddha memaafkan, memberi petunjuk. Mohon para pandita berwelasasi dan para bijaksana sekalian memakluminya.